Oke, now it's recording. Oke, ini sudah rekam. Ini saya share screen untuk RPS-nya ya, sebentar ya. Oke, oke. Untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen strategik 3 SKS. Jadi saya coba jelaskan dulu mengenai capaian pembelajarannya. Dilihat teman-teman sudah terlihat mungkin? Oke, ini ada beberapa hal yang mau saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi saya mau coba jelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering disingkat juga dengan CPMK. Sebentar. Oke, ini ada beberapa, ada 4 yang utamanya itu adalah setelah teman-teman ini mempelajari manajemen strategis, diharapkan mahasiswa itu memahami secara umum proses pembelajaran manajemen strategis, sehingga dapat memilih langkah-langkah yang strategik guna berhasil dalam pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah yang diharapkan kalian bisa kalian lakukan, bisa kalian ambil gitu ya. Nah, diantaranya apa? Diantara mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu manajemen strategik, menjelaskan ruang lingkup pembahasan manajemen strategik, menjelaskan sejarah dan perkembangan manajemen strategik, dan juga memetakan hierarki strategik gitu ya. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang strategic management gitu ya, berdasarkan dari hasil analisis data dan informasi. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai metode penilaian pada manajemen strategik. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, juga mampu mengkombinasikan kompetensi manajerial dan juga keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Gitu kan ya. Nah, kemudian juga di sini saya coba jelaskan apa itu manajemen strategik. Jadi deskripsi mata kuliah ini seperti apa sih gitu loh. Nah, mata kuliah manajemen strategik ini merupakan mata kuliah yang membekali para mahasiswa itu pengetahuan dan keterampilan dengan mengutamakan atau memprioritaskan topik utama, yaitu topik strategik pada manajemen baik perusahaan maupun organisasi di lain selain dari perusahaan. Yang kedua, perkembangan dan penerapan strategic management dalam perusahaan dengan diawali pembentukan filosofi, vision, and mission company-nya atau visi dan misi perusahaannya gitu loh. Yang ketiga, penilaian lingkungan strategis sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan juga perumusan langkah-langkah strategik, audit strategik, serta kasus-kasus yang terdapat pada perusahaan. Yang keempat, matriks seperti strategic business unit, kemudian SWOT atau strength, weaknesses, opportunities, and threats, generic strategi pertumbuhan, hingga strategi kooperatif. Output atau keluaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan manajemen strategik itu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan secara profesional dalam bidang pengelolaan bisnis, perencanaan strategi, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi beserta datanya, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan juga secara kelompok. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan kajiannya atau materi ajar, ada 12 ya, ada manajemen strategik, visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan. Itu yang satu dan itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, model deskriptif manajemen strategik. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis, manajer strategik, dan corak manajemen strategis. Yang kelima, analisis strategik, dan itu untuk pengkajian lingkungan, kemudian perumusan strategi,
strategi unit bisnis, kemudian juga strategi korporasi, strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar, strategi penyihatan dan divestasi, strategi perusahaan pemimpin pasar, dan juga strategi kooperatif serta audit strategik gitu ya. Ini ada beberapa bahan-bahan yang bisa kalian gunakan ya untuk apa? Untuk melengkapi perkuliahan kita. Oke, nah kemudian juga ada beberapa bahan juga ini dalam baik itu dalam bahasa Inggris maupun juga dalam bahasa Indonesia juga ada yang sudah saya sharekan beberapa minggu yang lalu. Nah, mungkin dari sampai sini ada yang menanyakan mungkin terkait mengenai RPS-nya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ini saya share scan lagi untuk yang... Oke, nah ini ada... Oke, nah sekarang kita bicara mengenai manajemen apa untuk pertemuan ini kita coba bahas mengenai apa itu definisi daripada manajemen strategik gitu ya. Oke, sembari saya buka ini dulu ya. Saya bikin apa namanya? Untuk dokumentasi. Sebentar. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Oke, definisi. Apa itu definisi daripada manajemen strategis? Oke, kalau menurut Hangler dan Whelan itu manajemen strategis itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, kan gitu ya. Jadi manajemen strategi itu meliputi apa? Jadi mulai dari environmental scanning, kemudian juga perumusan strategi, jadi baik itu perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, kemudian juga implementasi strategi dan juga evaluasi serta pengendalian gitu ya. Nah, kita lihat sini ruang lingkup manajemen strategik. Jadi ada ruang mulai dari yang paling luar itu adalah lingkungan sosial. Jadi ada kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan teknologi, kekuatan politik hukum, juga kekuatan socio-cultural. Nah, itu di sisi yang paling luar ya, sisi yang paling luas gitu. Nah, kemudian kita coba sedikit lebih fokus pada lingkungan kerja atau lingkungan industri. Itu ada stakeholder ya, atau para pemangku kepentingan, itu baik dari mulai dari pemegang saham atau pemilik perusahaan, shareholder sih gitu ya, kemudian pemerintah, government, kemudian juga pelanggan, kemudian juga kreditur, jadi pihak yang memberikan kredit kepada perusahaan atau pada organisasi, kemudian juga komunitas, kemudian juga ada asosiasi perdagangan atau asosiasi industri, ya pastinya juga ada kompetitor ya. Kemudian juga ada pekerja atau serikat bekerja juga beserta dengan serikat buruhnya dan juga supplier kan gitu ya. Nah, itu di lingkungan kerjanya. Nah, kalau kita sedikit lebih fokus lagi masuk lagi kepada lingkungan internal perusahaan, situ ada struktur organisasi, ada budaya perusahaan, juga ada sumber daya. Jadi sumber daya baik itu sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, kemudian sumber daya lainnya seperti aset maupun juga sumber daya lainnya yang mendukung, misalnya baik itu sumber daya alam sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih sejarah dan juga perkembangan manajemen strategi ini. Di awalnya itu para apa para pihak manajemen itu dalam mengambil keputusan itu berdasarkan strategi intuitif gitu ya. Jadi kemudian strategi intuitif ini tidak dapat digunakan lagi karena apa?
Ya, karena perusahaan itu semakin lama semakin membesar kan. Jadi perusahaan semakin membesar ya pastinya ya juga ruang lingkupnya semakin kompleks kan gitu ya. Melibatkan juga banyak pihak, banyak orang gitu. Seperti baik itu dari di dalam perusahaan maupun juga di luar perusahaan kan gitu juga. Kemudian juga lapisan manajemennya semakin meningkat, ya kan? Kemudian juga terjadinya perubahan yang mendasar pada lingkungan. Ya kan semakin besarnya perusahaan ya pastikan juga kita akan semakin bergantung kepada teknologi informasi kan gitu ya kan? Nah, jadi strategi intuitif itu sudah tidak dapat digunakan lagi gitu. Nah, kemudian perkembangan manajemen strategi di negara maju itu melalui 4 tahapan. Yaitu apa? Mulai dari anggaran dan juga kontrol keuangan, kemudian juga perencanaan jangka panjang, perencanaan strategik perusahaan, dan juga manajemen strategik gitu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat sini hierarkinya. Nah, nah ini kan hierarki. Jadi ini kan hierarki. Jadi dari misalnya kan kalau kita lihat di sini strategi apa hierarki sebuah perusahaan ini atau struktur organisasi ini kan misalnya katakanlah misalnya ada CEO gitu kan di atas itu ada CEO atau direktur kemudian dibagi lagi menjadi beberapa apa namanya beberapa divisi misalnya seperti marketing, kemudian finance, kemudian juga operations, kemudian juga HR atau human resources, kemudian juga ada apa legal dan juga legal atau GA kan general affairs. Nah, marketing pun juga pasti akan dibagi-bagi lagi. Misalnya ada divisi sales, kemudian divisi periklanan, advertising, kemudian ada divisi marketing research kan gitu ya. Kemudian juga ada divisi apa promosi gitu kan. Nah, jadi kan pasti dengan dibagi-bagi ini supaya apa? Supaya nanti masing-masing bagian itu bisa fokus. Jadi kalau ya orang yang ngurusin orang apa tim yang di agensi ini atau sorry tim yang ada di advertising ini nggak perlu lagi ngurusin financial, nggak perlu lagi ngurusin penjualan, nggak perlu lagi ngurusin apa namanya promosi, dia hanya fokus pada apa namanya advertising gitu loh. Nah, kita lihat lagi di sini hierarki strategik. Apa itu hierarki strategik? Jadi ini hierarki pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang biasanya terdiri dari 3 jenjang. Jadi kan pada puncak hierarki itu terletak tingkat korporasi atau corporate atau perusahaan di mana urusan itu merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif itu independen, yang kadang-kadang disebut sebagai strategi unit bisnis. Nah, di bagian tengah hierarki, ini pengambilan keputusan itu terletak di tingkat bisnis atau tingkat kompetitif strategi. Nah, para manajer ini yang di sini nih biasanya disebut dengan business manager gitu kan ya. Mereka tuh menerjemahkan rumusan arah dan juga keinginan yang dihasilkannya pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan juga strategi yang konkret untuk masing-masing divisi usaha. Nah, ini di bagian bawah hierarki pengambilan keputusan strategi ini terletak tingkat fungsional. Strategi fungsional ini berkaitan dengan apa? Dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Nah, dalam hal ini strategi fungsional itu diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis gitu loh. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, kita di sini ada dari beberapa ini ada hierarki strategik ya. Jadi ada strategi korporasi, kemudian juga ada apa namanya strategi bisnis, kemudian juga ada strategi kompetitif gitu ya. Nah, kita di sini bisnis strategi. Mungkin ada yang tanyakan sini, silakan. Kalau mau tanyakan, monggo, teman-teman. Halo Pak, selamat sore. Ada, kalau nggak kita lanjut aja teman-teman ya. Oke, ini Halo, sembari saya bikinin. Ada dulu sebentar, apa namanya? suara saya kurang terdengar ya Pak? Iya, kurang terdengar gimana? Iya Pak, saya mau nanya tapi bukan tentang materinya boleh Pak? Iya, gimana? Oke, silakan. Boleh tahu kira-kira sistem perkuliahan yang diambil Bapak itu seperti apa
Gimana nggak kurang terdengar suara kurang jelas? Ya, halo. Ya gimana? Ya, kalau sistem perkuliahan yang diampu sama Bapak, kira-kira seperti apa Pak? Misal dari tugas atau Ya pasti ada tugas. Jadi nanti nilai kan gitu Pak? uh, memang tidak setiap saat Zoom meeting seperti ini. Jadi ini kan Zoom meeting itu misalnya untuk pertemuan pertama, nanti mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7 itu sebelum UTS. Nah, terus sisanya tuh ya saya upload bahan di channel YouTube ataupun juga nanti saya share tugas itu melalui grup gitu loh. Gitu. Atau kalau soal ada yang pengen ketemuan ini kan teman-teman dari kampus Kalimalang ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau misalnya mau ketemu di Kalimalang, saya ada di Kalimalang tuh setiap hari Senin gitu loh. Berarti mungkin Senin Senin siang menjelang sore ya Senin Senin jam 3 jam 3 atau jam 4 gitu loh. Ada asar boleh nggak apa-apa. Tapi janjian dulu gitu loh. Ya, kalau Gitu. kita kebetulan sore gak bisa ya Pak, karena kelas malam, terus Oh, kelas mayoritas malam ya. kerja semua. Oh. Iya, Ya betul Pak. kalau malam saya, waduh malam juga paling jam 6 kali ya, jam 6 atau jam setengah 7. Saya ada kelas lagi tuh jam Iya. setengah 8 ya. Gitu. Paling kalau ada pertanyaan kita bisa via WA ya Pak. Nggak masalah, bisa bisa di Japri, bisa di grup, monggo silakan. Saya bebas, feel free aja. Gitu. Makasih ya Pak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini, untuk apa namanya? Sorry. Sorry bukannya. Maaf, ini saya salah. Oke, oke ini dia. Oke, ini kita lihat ya dari kode dari level dia ada strategi bisnis. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Jadi kalau di level strategi bisnis ini, jadi mereka tuh merumuskan level di mana kita tuh merumuskan bisnis strategi. Ya, di mana kita melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat bisnis unit. Nah, di sini yang dipikirkan adalah mengenai cara bersaingnya. Jadi ini pendekatan yang berguna dalam merumuskan strategi ini ya sebaiknya didasarkan pada analisa persaingan seperti yang sudah dicetuskan oleh Michael Porter. Jadi siapa saja sih menjadi ancaman-ancaman pendatang barunya ini kan gitu ya. Kemudian daya tawar menawar dari para suppliernya, ya kan dari pemasoknya bagaimana. Kemudian juga daya tawar menawar pembeli bagaimana. Jadi dari bargaining powernya si supplier, kemudian juga bargaining power dari buyernya bagaimana. Kemudian juga daya tawar dari produk pengganti dari substitute produknya seperti apa gitu. Misalkan gini, kalau kalau misalkan kalian lagi misalnya gampang gini, kalau misalkan kalian lagi mencari sabun cuci Sunlight. Nah, kalau sabun cuci Sunlight ini tidak ada, kira-kira kalian akan mencari produk pengganti yang lain atau kalian tetap mencari produk yang sama yang dengan brand Sunlight ini gitu loh. Kemudian kita bagaimana persaingan dengan kompetitor lainnya kan gitu itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Lalu untuk yang di strategi apa oke. Sorry, ini di strategi korporasi itu yang dia paling tinggi tadi yang level paling yang kedua. Kalau untuk strategi korporasi ini dirumuskan oleh top level manajemen dan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi atau corporate goals gitu kan. Formulasi strategi korporasi ini akan sangat sulit karena banyak sekali strategi tingkat bisnis yang dibawa yang itu yang berbeda-beda gitu kan ya dan memerlukan koordinasi antar bagian gitu kan supaya apa supaya tujuan dari perusahaan ini dapat tercapai secara overall. Nah ini ada model strategi yang digunakan yaitu strategi portofolio dan juga strategi matrix BCG atau Boston Consulting Group di mana matriks ini digunakan untuk mengorganize bisnis dalam dua dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis atau market growth dan juga pangsa pasar atau market share gitu. Jadi ini dua ini harus seimbang gitu kan. Jadi tingkat pertumbuhan bisnis atau business growth itu berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami peningkatan.
Nah, kemudian market share itu mendefinisikan apakah sebuah business unit ini memiliki bagian atau pangsa yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan pesaingnya. Jadi kita harus melihat ini market share yang gue punya ini lebih besar atau lebih kecil dengan pesaing-pesaing yang lain. Ya syukur-syukur kalau sebagai market leader ya, market leader berarti kan memiliki market share yang paling besar dibandingkan para kompetitor lainnya gitu kan. Misalnya kan pastinya contohnya ya, misalnya seperti Indomie, jadi kan memiliki market share yang besar kan, paling besar kan dibandingkan mie instan lainnya kan gitu lah. Oke, ini udah. Kemudian hierarki strategik itu sekarang kita berbahas untuk yang kompetitif strategi. Nah, kalau kompetitif strategi itu berarti kita bicara mengenai differentiation. Apa sih yang membedakan antara produk saya atau service yang saya berikan dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Lalu yang kedua, kita bicara mengenai cost leadership. Ini jadi merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi itu secara agresif berupaya untuk menjadi lebih efisien. Dengan apa? Dengan cara menekan cost, gitu kan ya. Hal yang ketiga itu adalah strategi fokus. Jadi salah satu strategi yang paling kompetitif itu dengan berkonsentrasi terhadap segmen pasar tertentu atau kelompok pembeli tertentu. Jadi kita fokus di situ aja gitu kan. Misalkan ya kalian salah contoh misalkan kalau ada perusahaan yang memang dia fokusnya pada market itu market perempuan kan gitu ya. Ya pokoknya dia fokusnya di situ gitu. Dia mencari tahu bagaimana perilaku konsumen di pasar wanita kan seperti itu, bagaimana para wanita ini berbelanja, bagaimana mereka bisa menghabiskan waktunya dan juga menghabiskan uangnya. Nah seperti itu, jadi mereka fokus di pasar tersebut gitu loh. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo. Sampai nanti saya coba carikan saya coba tambahkan sebentar nih. Oke, ini saya coba kasih additional itemnya ya. Saya coba tambahkan supaya ini lebih memperkaya aja gitu loh. Sebentar. Oke ya. Di layar kalian terlihat ini ya. Lihat, Pak. Ini oke. Sekarang kita bicara mengenai studi dari manajemen strategik. Jadi ini sekedar tambahan aja dari saya ya. Jadi manajemen strategik itu merupakan sekumpulan dari managerial decision, jadi keputusan yang sifatnya managerial dan juga actions atau tindakan yang menentukan performance perusahaan secara jangka panjang gitu ya. Jadi kan strategic management is that set of managerial decisions, jadi sekumpulan keputusan manajerial dan juga tindakan yang menentukan determines the long run performance. Jadi performance atau unjuk kerja dari perusahaan secara jangka panjang. Lalu yang kedua, strategic management includes. Jadi strategic management itu meliputi environmental scanning baik dari sisi internal perusahaan maupun juga eksternal perusahaan, formulasi strategi, kemudian implementasi strategi dan juga evaluasi beserta dengan kontrolnya kan gitu ya. Jadi kan kalau kita memformulasikan sebuah strategi ya pasti harus kita awasi kan bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi di lapangannya kan gitu ya. Kita harus juga evaluasi dan juga harus kita kontrol kan. Kemudian juga studi dari manajemen strategi itu menekankan pada monitoring dan evaluasi dari dari lingkungan eksternal, baik itu untuk opportunities, kesempatan maupun juga ancaman atau threats-nya gitu loh. Jadi yang dibandingkan dengan kemampuan atau kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi misalkan kalau perusahaan memiliki weakness seperti ini, kemudian juga ada opportunities, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita punya strength, kemudian ada threats-nya di luar sana, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi
Itu yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan weakness. Kita punya weakness nih perusahaan kita. Misalnya dalam hal misalnya dalam hal sumber daya manusia, tetapi kita memiliki opportunities yang bagus di luar sana. Apa yang harus kita lakukan kan gitu ya? Apakah menambah personil atau mungkin mungkin juga membajak para profesional yang di perusahaan kompetitor atau perusahaan lainnya kan gitu loh. Oke, next. Kemudian juga beberapa model dasar dari manajemen strategis, yaitu adalah manajemen strategi itu terdiri dari 4 elemen basic. Jadi mulai dari environmental scanning, formasi strategi, kemudian juga implementasi strategi, dan juga evaluasi dan kontrol. Nah, beberapa hal-hal tersebut ini yang penting, yang sangat penting bagi perusahaan, bagi masa depan perusahaan itu adalah disebut dengan strategic factor. Itu mulai dari strength, weakness, opportunities, and threats yang kita sering singkat dengan SWOT gitu ya. Nah, kita mengenal yang namanya SWOT analysis kan gitu. Oke, ini untuk ini ya sini ada basic elemen dari manajemen strategik ini. Jadi mulai dari environmental scanning, kemudian kita menentukan kita memformasikan strategi, kemudian kita mengimplementasikan, dan setelah implementasi harus kita evaluasi dan juga kita awasi kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih beberapa variabel-variabel yang penting dalam hal societal environment gitu loh. Kalau ekonomi dalam segi ekonomi ya pasti ada GDP trends, jadi gross domestic product negara kita itu seperti apa, kemudian juga interest rate, jadi suku bunga, kemudian juga money supply, jadi jumlah uang yang beredar di negara kita, kemudian rata-rata inflasi, kemudian juga jumlah atau angka atau tingkat pengangguran di negara kita itu berapa, kemudian juga upah minimum, kemudian juga terkait mengenai mata uang kita, apakah uang kita tuh devaluasi atau reevaluasi kan gitu ya. Kemudian kemampuan untuk energy availability, jadi ketersediaan energi. Kemudian juga income yang sifatnya itu yang discretionary, yang jadi masih ada sisa, maupun income yang harus dikeluarkan kan gitu ya. Kemudian dari segi teknologi itu pasti ada total government spending for R&D atau research and development. Jadi berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh company, berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh government atau pemerintah untuk research and development, gitu kan, untuk penelitian dan pengembangan. Kemudian juga fokus on technological effort seperti apa, seberapa besar effort yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun juga pihak swasta untuk dalam bidang teknologi, kemudian juga proteksi paten, dan juga produk-produk baru, kemudian juga new developments, jadi perkembangan baru dalam hal transfer teknologi, misalnya dari lab ke pasar gitu loh. Oke. Kemudian juga dalam political legal, jadi ini ada misalnya contohnya paling gampang ya aturan-aturan ya mengenai regulasi kan gitu ya. Kemudian juga regulasi perdagangan, kemudian juga kepastian hukum itu kan yang ditunggu kan gitu ya. Oke, nah saya coba cepatnya. Kemudian juga kalau kalian tahu sini, kalian bisa melihat sini ini terkait dengan faktor eksternal ya dari perusahaan gitu ya, atau dari sebuah organisasi ya, itu terkait dengan konsumennya kan gitu ya. Nah ini konsumennya seperti ini nih, berarti kalau misalkan teman-teman misalnya lihat ya, teman-teman tuh lahir di tahun berapa dan masuk generasinya tuh kategori generasi seperti apa, apakah di Gen Y, Millennials, atau Gen Z itu, atau Digital Natives gitu kan. Nah, kemudian juga kita bisa melihat di sini kalau karakteristik dari generasi milenial itu seperti apa kan gitu ya. Yang pasti mereka team oriented gitu kan ya. Kemudian juga
instant generation dan juga lebih mereka memiliki sifat yang praktis dan juga result oriented gitu ya. Dan yang paling cukup menonjol itu sifat multitaskingnya kan gitu ya. Multitasking ya pasti selalu stay connected with others ya, apalagi stay connected with peers, jadi selalu terkoneksi dengan teman-teman, kemudian juga teknologi and media savvy, jadi sangat mahir dalam menggunakan teknologi kan gitu ya. Oke, nah kemudian juga ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, bisa lihat nanti akan saya ini mengenai struktur organisasi, ini bisa kalian lihat di sini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman, silahkan, monggo. Dari Anissa, Maria, Imas, Mala. Ini kita satu kelas ada berapa mahasiswa ya? Ada 17, Pak. 17 ya? Oh, oke, 17 ya udah. Iya, betul. Enggak sih, sebenarnya sih nggak perlu bikin kelompok sih, paling tugasnya sifatnya mandiri. Saya nanti mulai ada tugas mungkin nanti di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga gitu saya kasih ya gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Monggo kalau yang bertanyakan sebelum saya akhiri. Kalau nggak ada, nanti beberapa bahan-bahan yang tambahan ini yang dari PowerPoint ini saya share di grup gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa review. Kemudian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa dihubungi lewat Japri atau lewat grup gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya, di hari Rabu di jam yang sama. Ya, nanti akan saya beritahu apakah saya share bahannya di YouTube atau nanti kita akan melakukan Zoom meeting seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Zoom meeting hari ini itu akan saya upload di YouTube gitu ya. Jadi nanti kalian bisa review kembali gitu. Oke, baik kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat ya, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Makasih ya, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Oke, see you around. See you, Pak.